Halo semua, selamat datang kembali di video sistem operasi tentang Bash scripting. Kita mulai ya. Nah, perkenalkan, nama saya Daud Fernando dengan nomor induk mahasiswa 1904470 di mata kuliah sistem operasi program studi rekayasa perangkat lunak Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kita bakal ngebahas yang namanya Bash scripting gitu. Tapi kenapa sih kita harus ngebahas hal itu? Ternyata menurut riset kecil-kecilan yang udah dilakukan dan di salah satu situsnya Ubuntu, itu udah mempublikasikan bahwa pengguna Ubuntu itu udah mencapai 20 jutaan gitu ya per harinya. Dan ada 12 juta yang tahu tentang Ubuntu di seluruh dunia. Nah, itu yang ngebuat Ubuntu ini sendiri udah terkenal lah ya untuk di dunia tingkat internasionalnya. Nah, oleh karenanya Ubuntu itu menjadi salah satu media yang sangat cocok untuk Bash scripting alias Born Again Shell scripting. Nah, Bash scripting sendiri adalah sekumpulan komen dalam sebuah file yang dapat dieksekusi tanpa harus di-compile. Jadi kan kebanyakan pemrograman yang ada itu harus ada yang namanya compiler dulu gitu, karena mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Mesir. Nah, untuk Bash scripting ini mereka nggak usah gitu. Dan untungnya di Bash scripting ini dia seperti salah satu fungsi yang ada di bahasa pemrograman gitu. Kalau kita tahu fungsi atau prosedur, nah ini adalah salah satunya gitu si scripting ini. Dia bisa mengembalikan nilai, dia bisa enggak mengembalikan nilai seperti itu. Nah, terus pernah mikir gak sih emangnya Bash scripting itu buat apa sih? Emangnya kan kalau udah nonton video sebelumnya yaitu manajemen file, emangnya Bash scripting itu kan cuma bisa buat manajerial suatu file gitu. Kok ribet-ribet banget harus di script segala untuk managerial file. Nah, tenang dulu, karena di salah satu situsnya Stack Overflow, salah satu komentatornya Microspino itu menjelaskan bahwa Bash ini sebenarnya incredibly useful in system administration, web application deployment, data crunching, automated backups, even getting things done, day by day management, just to name really few of them. Nah, ternyata Bash ini tuh emang bisa dipakai selain untuk manajemen file itu gitu. Bisa dipakai untuk sistem administrasi, buat situs web, pengembangan situs web, bisa juga buat automated backups gitu. Jadi secara otomatis ngebuat backupan data yang namanya itu pakai cron gitu ya. Bisa dicari-cari lagi apa itu cron untuk memahaminya gitu ya. Karena itu yang ngebuat si Bash scripting ini yang sangat powerful gitu karena otomatisasinya. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut, sebenarnya scripting itu apa sih dan apa bedanya dengan bahasa pemrograman? Nah, scripting adalah sebuah bahasa pemrograman sebenarnya. Jadi dia nggak beda ya, tapi secara konteks sih dia nggak beda gitu. Scripting ini sendiri adalah suatu bahasa pemrograman. Namun ada secara teknisnya dia perbedaannya yaitu bahasa pemrograman yang udah ditafsirkan. Karena kan kebanyakan bahasa pemrograman itu dalam bentuk bahasa tinggi gitu ya, bahasa manusia, dan baru di-compile untuk ke bahasa mesin gitu agar bisa dipahami oleh mesin dan bisa diimplementasi gitu setiap kodenya, bahasa pemrogramannya. Nah, untuk scripting ini enggak, mereka udah diterjemahkan ke dalam kode mesin saat kode sudah dijalankan dan bukan sebelumnya gitu. Jadi ketika kita nge-script nih, scripting itu sedang berlangsung, kita udah pakai bahasa mesin itu sendiri gitu. Jadi nggak butuh yang namanya compiler. Nah, makanya untuk memahami Bash scripting ini secara komprehensif, kita bakal ada 6 subtopik ya untuk memahami seenggaknya fundamental dari Bash scripting ini. Yang pertama itu ada echo. Echo ini tujuannya untuk mengeluarkan string atau menampilkan suatu hasil pesan. Lalu yang kedua ada variabel.
sebagai penyimpanan nilai baik berupa string atau tipe data lainnya. Lalu ada command call, yaitu mengeksekusi serangkaian perintah untuk sistem operasi. Nah, yang keempat ada input, itu media untuk pengguna memasukkan suatu nilai bagi variabel yang ada gitu ya. Jadi variabel yang udah dibuat itu bisa dimasukkan nilainya pakai subtopik input. Nah, lalu ada kondisional. Kondisional ini sebuah keputusan yang kondisional serta bergantung kepada penggunanya, alias if else gitu loh ya. Lalu ada yang namanya loop. Loop ini berfungsi sebagai operasi yang dilakukan secara repetitif. Misalnya kita pengen nyetak suatu string sebanyak 10 kali, nah itu bisa pakai loop gitu ya, agar repetitif dan kode atau scriptingnya sendiri itu nggak mubazir. Oke, kita langsung mulai aja Pak ya. Nah, di video kali ini kita bakal berbasis kepada tantangan gitu. Jadi tantangannya bakal kita kerjain sekalian langsung belajar tentang bash scripting itu sendiri. Yang pertama ada echo. Echo ini disuruh membuat sebuah perangkat lunak berupa bash scripting yang mampu menyapa pengembangnya gitu ya. Jadi bash scripting ini yang dibuat harus bisa menampilkan sebuah string dan di dalam string tersebut ada nama pengembangnya. Nah, untuk pengerjaannya kita bakal dibantu dengan 4 tahapan utama. Jadi langsung aja kita buka virtual machine milik kita. Sebentar. Nah, kita langsung mulai aja ya. Jadi ini udah ada virtual machine-nya dengan letak yang berada di directory bash. Sedikit informasi, teman-teman lebih baik udah menonton video manajemen praktik manajemen file yang ada di video sebelumnya, gitu ya. Nah, yang pertama, langkah pertama di sini disuruh untuk membuat script. Pastikan script berekstensi .sh dan menggunakan editor. Nah, oke, berarti langkah pertama kita membuat scriptnya berekstensi .sh dan menggunakan editor ya. Jadi pertama kita pakai editornya dulu, lalu kita namain filenya atau scriptnya itu dengan echo.sh. Nah, ini tunggu sebentar. Lalu kita akan diarahkan ke editor Nano dan di sini kita baru bisa menuliskan script yang akan kita buat. Nah, pertama-tama ada sedikit informasi lagi, yaitu kita menggunakan tanda pagar untuk memberikan komentar di dalam scripting, di dalam script yang kita kembangkan. Nah, komentar ini gak bakal bisa di proses oleh si sistem operasinya gitu ya. Jadi kita buat aja ini sebagai keterangan tambahan bahwa challenge-nya membuat script penyapa pengguna. Nah, dengan menggunakan echo. Jadi teman-teman masih ingat ya, echo itu gunanya untuk mengeluarkan suatu hasil pesan ya, atau mengeluarkan suatu string. Jadi di sini kita klik halo, nama pengembang Daud. Semoga sehat selalu. Nah, ini udah. Coba kita langsung di bawah ini ada keterangannya. Di sini bisa langsung Ctrl X aja dan save modified buffer, yes. Lalu dengan nama echo.sh. Oke, itu berarti kita lihat apakah scriptnya udah tersimpan. Udah. Lalu kita langkah selanjutnya apa nih? Tadi tulis perintah udah. Kita langkah selanjutnya memberikan hak akses dengan perintah chmod plus x nama file. Oke, berarti dikasih komen chmod plus x lalu nama filenya yaitu echo.sh. Nah, jadi chmod ini akan memberikan hak akses berupa execute kepada echo.sh gitu ya, untuk cara baca scriptnya. Nah, kita bisa melihat caranya dengan ls min lh lalu echo.sh. Nah, oke, dia udah bisa di-execute, jadi bisa kita langsung panggil aja dengan menggunakan komen /echo.sh. Halo Daud, semoga sehat selalu. Oke, berarti tantangan echo udah selesai.
Nah, oke, kita langsung lanjut ke bagian kedua, yaitu variabel, di mana tantangannya membuat penampung suatu nilai dalam bentuk script. Oke, untuk tipsnya gitu ya, penulisan variabel dapat menggunakan komen nama variabel sama dengan nilai. Lalu untuk latihannya bisa bikin variabel yang berupa who am I, dan itu adalah sebuah tilde. Oke, kita langsung aja aplikasikan di PM ya. Caranya dengan sama seperti tadi, kita buat lagi files, buat script yang baru dengan nama variabel.sh. Nah, di sini kita langsung tulisin aja nama variabelnya, gitu ya. Buah misalnya sama dengan pisang. Nah, untuk mengeluarkannya kita bisa menggunakan tanda dolar. Buah adalah kesukaan Daud. Nah, gitu aja. Terus kita Ctrl X, yes, lalu save. Nah, di sini jangan lupa juga kita kasihin hak aksesnya berupa execute chmod plus X untuk variabel.sh. Nah, kita lihat di sini. Oke, dia udah bisa, berarti kita udah bisa memanggil variabel.sh. Nah, pisang adalah kesukaan Daud. Oke, berarti variabelnya berhasil. Dan kita coba ini yang tantangan tadi, latihan tadi ya. Caranya nano variabel.sh. Nah, kita buat variabel baru aja di sini. Dengan nama variabelnya pengguna sama dengan tilde who am I. Di sini lalu tambahkan di bagian echo-nya dengan variabel pengguna. Nah, oke, kita Ctrl X, kita set betul, iya. Lalu kita panggil lagi. Oke, pisang adalah kesukaan Daud. Berarti variabel dari who am I tadi berhasil untuk diaplikasikan. Nah, variabel.sh telah berhasil. Kita ke bagian selanjutnya untuk comment call. Comment call itu disuruh membuat sebuah scripting yang mampu menampilkan isi dari suatu file. Oh, oke. Berarti dia disuruh membuat script yang bisa membaca ya, atau menggunakan komen. Oh, di sini ada keterangannya nih. Nih, dia bisa menggunakan comment tail untuk menampilkan 10 baris terakhir saja pada satu file. Oke, berarti kita langsung aja, apakah ada tipsnya? Oh, nggak ada. Nah, kita langsung ke PM-nya. Nah, oke, berarti tantangannya itu membuat sebuah scripting yang mampu menampilkan isi dari suatu file. Oke, kita buat aja namanya itu nano comment.sh. Nah, yang pertama kita akan membuat sebuah directory dulu dengan nama mkdir logs gitu ya, untuk penampung si file yang akan kita baca nantinya gitu. Lalu di dalam directory tersebut kita bakal buat sebuah file yang namanya activity.log. Nah, di sini artinya kita bakal membuat file di dalam directory logs dengan nama activity.log. Nah, yang selanjutnya kita akan berpindah ke directory logs untuk mengeluarkan si yang namanya syslog gitu, system log gitu. Jadi system log ini ada di bagian var, lalu ada di subdirektorinya log, lalu di syslognya. Nah, di sini kita duplikat si hasil dari file itu ke dalam file activity.log yang baru aja kita buat gitu. Jadi
Di sini sudo kenapa? Karena ini adalah file yang harus diakses dengan script atau komen sudo, dan di sini ada tanda panah artinya untuk menduplikatkan ke dalam file activity.log. Nah, untuk itu kita bisa langsung keluarkan aja gitu ya, atau kita baca dengan cara cat activity.log. Kita lihat dulu apa ada yang tipe atau enggak. Udah lah ya. Berarti kita lihat Ctrl X, yes, save. Nah, jangan lupa kita kasih dulu hak aksesnya berupa executable ke yang namanya command call.sh. Nah, kita lihat di sini langsung jalankan aja ya. Command call.sh. Oke, kita tunggu. Karena ini agak lama dan juga masuk ke dalam sudo, jadi dia membutuhkan password. Dan dia itu kan mau ngebuat directory juga ya, jadi mungkin sedikit memakan waktu dan bikin file juga gitu. Oke, nah udah berhasil ya. Dia menampilkan 10 baris terakhir dari syslog yang udah kita ambil di directory var, subdirectory log, subdirectory syslog gitu. Dan berikutlah hasilnya. Oke, kita ls dulu apakah benar masih ada di situ. Oke, benar ya, ada directory log di dalamnya. Kita cd logs, kita lihat di dalamnya apakah ada activity.log. Ya, benar ada. Oke. Berarti yang challenge untuk command call berhasil kita implementasi. Langkah selanjutnya ke input. Tantangannya membuat sebuah scripting agar file baru dapat terbentuk hanya dengan memanggil satu script saja. Oke, berarti kita bakal ngebuat sebuah script yang bisa penggunanya menginputkan suatu nilai gitu ya. Dengan cara menginputkan nilainya untuk sebuah nama file. Nah, setelahnya cek dulu apakah file berhasil ditambahkan atau tidak. Oke, kita langsung aja. Nah, oke, kita langsung lanjut aja ya. Kita clear dulu biar bersih. Clear. Enggak ada. Clear. Oke. Nah, kita buat lagi file baru dengan nama input.sh. Bentar. Nama input.sh. Nah, kita langsung aja buat sebuah pesan dulu aja kali ya. Silakan memasukkan nama file sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk input kita menggunakan command read gitu dengan nama mungkin bisa dibilang variabel juga kalau ya, nama variabel untuk inputannya. Gitu, read file name. Nah, kita buat aja sebuah directory baru dengan cara mkdir, nggak usah deh. Kita langsung aja buat file baru di directory logs tadi ya, yang baru kita buat. Touch logs baru di sini dimasukkan dengan nama inputan tadi gitu. Caranya dengan sama kayak manggil variabel gitu ya. Oke, kita save. Kita lihat apakah akan jalan. Jangan lupa kita kasih dulu hak akses untuk execute-nya ke input.sh. Oke, langsung kita panggil aja input.sh. Silakan masukkan nama file sesuai dengan kebutuhan. Oke, misalnya sistem operasi. Nah, kita lihat ke directory logs. Lalu di sini ls. Oke, berarti suatu info. Jadi nama file itu nggak bisa menggunakan spasi ya. Jadi yang diambilnya hanya
pakai sistem doang. Untuk mengujinya kita bisa uji dulu dengan cara panggil lagi. Ya, kita masukkan dengan operasi. Nah, kita cd logs, lalu kita ls. Oke, benar berarti ya. Nah, tantangan untuk input selesai. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kondisional. Kondisional ini tantangannya membuat sebuah scripting yang terkandung nest if di dalamnya, pergunakan script sebelumnya agar mencegah redundansi file dan directory. Oke deh, berarti kita bakal menggunakan script yang udah ada, yaitu script yang... Nah, kita lanjut ya. Jadi tantangannya itu membuat sebuah nest if menggunakan script yang udah ada gitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau misalnya kita punya file yang baru dan namanya itu sama, kan pasti nggak bisa gitu ya, karena itu udah eksis nih si filenya. Nah, untuk mengantisipasinya, kita bisa menggunakan conditional ini gitu. Caranya dengan mengetikkan perintah if, kita klik if, lalu menggunakan tanda seru. Ingat ya, jadi di script ini karena dia nggak membutuhkan compiler, dia penulisannya itu harus benar-benar presisi gitu. Karena ketika spasi aja salah, itu nggak bakal kebaca si perintahnya. Oke, ini yang menandakan directory logs gitu. Logs, lalu kurung siku, dan kita tulis then, maka dia akan make dir atau membuat directory logs gitu. Nah, ini dibacanya ketika directory logs itu nggak ada, maka directory logs akan dibuat. Tapi nih, nggak sih, nggak ada tapi. Iya benar gitu. Jadi untungnya yang itu. Nah, terus selanjutnya kita akan berpindah ke directory logs. Lalu ketika sudah berpindah, kita akan mengecek lagi nih di dalam directory logs tersebut. Apakah udah ada belum file yang namanya dari variabel inputan gitu si pengguna, dengan cara filename.log gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini apakah si filename ini udah eksis dalam directory logs atau belum. Ketika dia udah eksis atau belum eksis, maka dia bakal melakukan sebuah penciptaan file dengan cara touch, lalu logs di directory logs dengan nama filename.log. Nah, untuk yang selanjutnya itu untuk sudo tail, untuk isi dari si file tersebut ya, dengan cara sudo tail min n 10 baris terakhir yang diambil dari directory var, directory log, directory message, dan dari pesan tersebut kita bakal mengcopy ke dalam file yang baru aja kita buat gitu. Nah, di sini pengguna gitu bakal menciptakan suatu file yang baru, dan isi dari file itu merupakan beberapa pesan terakhir dari file message atau directory message yang akan dikopikan ke dalam filename.log gitu. Nah, tapi bila filename itu udah ada, maka dia akan mengeluarkan suatu pesan dengan cara echo file sudah ada gitu, ibaratnya sebagai sebuah alert ya, file sudah ada, dan kita tanyakan gitu ke si penggunanya apakah mau ditulis ulang kembali atau overwrite file gitu, dengan cara memberitahu juga apa yang harus mereka pilih dengan Y atau N. Nah, di sini kita kurung siku dulu biar dianggap sebagai string, dan kita membuat inputan di sini buat si penggunanya dengan nama decision. Nah, bila pengguna memilih Y,
Bila pengguna memilih Y, maka dia si filenya itu bakal ditimpa gitu ya dengan file baru. Nah, cara penimpaannya sama aja kayak tadi gitu. Dia bakal mengambil sudo tail. Sudo artinya karena file yang diambil itu bersifat punya admin, jadi kita harus autentikasi dulu dengan cara sudo itu gitu, lalu masukkan password. Nah, di sini sama saja seperti yang di atas. Nah, akan ditaruh ke dalam file name.log. Nah, tapi bila decision-nya itu dipilih bukan Y, yaitu N, maka dia akan tetap sama, melakukan hal yang sama, tapi pesannya itu nggak di overwrite ya. Log message. Nah, itu yang ngebedain gitu, karena ini ada lebih besarnya itu 2 kali. Jadi ketika ada file yang ingin menimpanya gitu, file yang terdahulunya tetap ada. Nah, bila sudah, jangan lupa ditutup si if-nya dengan cara v ya. Lalu di sini kita bakal baca dulu filenya untuk memastikan. Oke, sudah selesai. Harusnya ini udah bisa jalan ya. Kita save dengan nama input.sh. Lalu kita panggil, udah punya aksesnya kan ya, ls-lh input.sh. Nah, kita langsung aja coba panggil. Silakan masukkan nama file. Tadi kita masukinnya apa tuh? Operasi ya. Kita coba ya dulu yang udah ada. Operasi touch cannot touch logs operasi.log no such file or directory. Tail cannot open for log for reading no such file or directory. Oke, maaf sebelumnya ada kekeliruan. Kita ternyata nggak pakai message ya. Kita pakainya syslog. Dan itu sebabnya kenapa tadi error. Nah, jadi ada perubahan sedikit, bukan pakai message tapi pakai syslog ya. Nah, di sini semuanya udah benar gitu. Kita langsung aja save dan kita langsung jalankan dengan cara memanggilnya input.sh gitu. Karena tadi udah ada file operasi, kita coba dulu dengan file yang udah ada. Dia nanya apakah ingin overwrite? Oke, aku pengen overwrite. Nah, berarti ini ditimpa gitu ya. Tapi misalnya ketika belum ada nih atau kita nggak filenya belum ada, kita bisa langsung buat file baru aja dengan nama jaringan. Tuh. Nah, ketika belum ada, touch cannot touch no such file or directory. Atau artinya berarti belum ada gitu ya. Dan ini berhasil dibuat gitu. Nah, itu adalah nested if yang telah mengimplementasikan kondisional gitu. Oke, berarti tantangannya telah terselesaikan. Dan selanjutnya kita bakal bahas yang loop. Gitu, loop ini adalah salah satu teknis untuk memudahkan pengguna mengerjakan suatu hal yang sifatnya repetitif. Nah, tantangannya menggunakan scripting untuk menampilkan direktori lengkap dengan memori, pastikan untuk memisahkan pesan error ke dalam satu file agar mudah diperiksa. Oke, kita langsung aja mulai caranya dengan Nah, oke, kita lanjutin ke bagian selanjutnya, yaitu untuk menyelesaikan tantangan yang loop ya. Kita buat aja script baru dengan nama loop nano loop.sh.
Nah, di sini isinya kita sesuaikan dengan tantangannya gitu ya untuk mengetahui memori lengkap dengan direktorinya. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita bisa menggunakan du min sh. Nah, tapi kan banyak ya direktori yang harus ditampilkan, oleh karenanya kita akan menggunakan yang namanya loop dengan komen for i in dollar, lalu di sini tulis aja ls. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa setiap i di dalam ls gitu ya, di setiap listnya dia akan melakukan sebuah penampilan bukan data, penampilan direktori lengkap dengan memorinya yaitu du min sh dan di setiap i-nya gitu. Dan kita coba lihat dulu aja kali ya dengan mengklik dan di save. Lalu ketik Y, lalu ketik save. Kasih dulu aksesnya plus x loop.sh. Nah, kita jalankan. Nah, kita langsung aja caranya dengan menggunakan script baru ya. Membuat dulu loop.sh, lalu di dalamnya kita sesuaikan seperti ini. Nah, ini adalah komen untuk menciptakan sebuah looping, yaitu penampilan list directory sebanyak i gitu. Nah, ketika itu udah memenuhi, itu ya dia akan melakukan du min sh lalu per $i. Nah, di sini dia akan melaksanakan penampilan direktori lengkap dengan memorinya gitu yang ditandai dengan ls garis miring ini. Lalu di sini ada i artinya yang akan memenuhi terus sampai i-nya udah habis gitu. Ketika beres, lalu ketik dan untuk menutup si do-nya. Oke, kita save yes, lalu kita kasih akses executable ke loop.sh-nya. Lalu kita jalankan. Nah, oke, sudah berarti ya nih. Ada banyak banget. Ada banyak banget direktorinya. Nah, ini masih loading, sabar. Dan ternyata banyak yang permission denied ya. Itu bisa disebut error. Oke, nah akhirnya udah beres. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal itu kan banyak ya yang pesan errornya, permission denied-nya, kita rubah aja dengan cara memisahkan pesan-pesan error tersebut ke dalam file baru gitu. Yaitu dengan menambahkan komen 2 lalu dipindahkan error.log. Ini akan memisahkan pesan-pesan error ke dalam file bernama error.log. Ya. Oke, kita X, kita yes. Coba jalankan kembali. Nah, ini yang udah berhasil gitu. Jadi yang nggak ada pesan errornya. Untuk melihat pesan errornya, kita bisa lihat aja dengan menggunakan editor Nano. Nah, ini baru nih muncul nih si pesan-pesan errornya. Oke, itu tandanya tantangan untuk loop berhasil kita laksanakan. Nah, itu dia adalah bagian terakhir dari video pembelajaran kita yang terakhir untuk hari ini, mata kuliah sistem operasi.
Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa lagi.